Uh, udah lengkap semua? Oke. Sebelumnya, Ibu akan memulai pelajaran hari ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin memimpin doanya untuk ketua kelas? Silakan memimpin doa. Berdoa kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Tegar. Nah, gimana kabar kalian? Apakah baik? Gimana kabar kalian semua? Baik-baik kan? Alhamdulillah, kurang baik sedikit. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini kita masih membahas materi gerak lurus berubah beraturan. Tetapi di pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soalnya. Contoh soal yang berupa grafik. Nah, belum ke contoh soal. Sebelum ke contoh soalnya, kita ulasan materi terlebih dahulu. Bentar ya. Iya, Bu. Nah, ulasan materinya itu apa yang Anda ketahui tentang GLBB? Ada yang bisa menjawab? GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Ada yang ingin berpendapat Dengan lagi? percepatan berubah-ubah, Bu. Ya, silakan. GLBB adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan. Nah, jadi GLBB itu sendiri yaitu gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan yang tetap. Permintaan uang. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai inflasi. Untuk materi ini itu ada kaitannya dengan materi inflasi. Karena permintaan uang ini juga bisa Untuk selanjutnya, apa ciri-ciri GLBB itu? Ada yang tahu? Ciri-ciri GLBB: 1. Lintasannya Lintasannya garis berubah lurus. garis lurus atau lintasannya masih Ayo, dianggap lurus. satu-satu. Mau siapa 2. dulu? Ika dulu apa Tegar dulu? Saya dulu, Bu. Saya, Bu. Berarti Eka dulu. Ciri-ciri GLBB, lintasannya garis lurus, kecepatannya benda berubah-berubah secara teratur, percepatan benda tetap. Oke. Untuk Tegar, apakah ada yang berbeda untuk ciri-ciri GLBB sendiri menurut Tegar? Gimana, mau berpendapat? Silahkan. Saya, Bu. Ciri-ciri GLBB: lintasannya berubah garis lurus atau lintasannya masih dianggap lurus. Kecepatan benda berubah beraturan, naik atau turun. Pada benda mengalami percepatan yang konstan. Nah, oke. Ada yang ingin berpendapat lagi selain Eka sama Tegar? Ayo, siapa? Melani. Tadi Eka udah. Yang Melania Eka ada nggak? Kalau nggak ada yang ingin berpendapat mengenai ciri-ciri GLBB, kita akan membahas yaitu ciri-ciri GLBB. Itu 1, lintasan berupa garis lurus atau lintasannya masih dianggap lurus. Nah,
tadi pendapatnya Eka sama Tegar itu benar. Dan kedua, kecepatan benda itu berubah beraturan. Maksudnya kecepatan benda itu bisa naik, bisa turun. Nah, ketiga itu pada benda mengalami percepatan yang konstan. Berarti percepatan yang dimiliki benda itu adalah A sama dengan 0. Dan untuk rumus kecepatan sendiri, apakah ada yang tahu? Saya Bu. Rumus kecepatan Ft sama dengan FO plus AT. Ya, ya. Pendapat Tegar memang benar. Untuk rumus kecepatan sendiri yang dimiliki GLBB itu VT sama dengan V0 plus AT. Nah, dan untuk rumus jarak sendiri ada yang tahu? Saya Bu. Rumus Saya, jarak Bu. Pukul kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Gimana, bisa diulang untuk Rani? Saya, Bu. Tadi yang bicara siapa untuk rumus jarak? Oh, kalau nggak ada ya silakan untuk Nurmita. Silakan kalau saya ingin Bu. mendapat. Saya, Bu. Saya Ya, silakan. Silakan. O sama dengan FO kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, benar. Untuk rumus jarak sendiri itu S sama dengan S0 plus V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan untuk rumus kecepatan rata-rata ada yang tahu? Bu. Saya, Bu Nurmita. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Saya Nurmita, Bu. Nurmita, Bu. ya Saya Tegar, Nurmita, Bu. silakan. Saya gantian. V kuadrat sama dengan V kuadrat plus V kuadrat 0 ditambah 2AS. Nah, pendapatnya yaitu untuk kecepatan rata-rata itu memiliki rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal ini, nih perhatikan gambar grafik di samping. Berapakah nilai kecepatan mobil tersebut selama 5 sekon? Jika tingkat meningkat, permintaan atas uang ini besar ke Benar. kanan bawah. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, permintaan akan uang itu akan naik. Jadi ya, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, hal ini kan kenapa? Dijelaskan pada Nah, untuk ini yang diketahui itu V0-nya. V0-nya itu sama dengan 6 meter per sekon. 6 meter per sekon. Nah, untuk yang V-nya itu berapa? 0. 0. Untuk T-nya 2 sekon. T-nya kan 2. Nah, untuk V. Untuk V-nya yang ditanyakan kan V. Berarti rumus V itu apa? V0 plus AT. Yo, apa? V0 V0 plus ditambah T. V0 plus AT. Untuk rumus V-nya sendiri itu V0 plus A Plus kali A. T. Nah, kita mencari untuk A-nya dulu. Kan A-nya ini belum diketahui, kita cari untuk A. Untuk A itu kan percepatan, berarti rumus percepatannya V min V0 per T. V0-nya ini itu 0. Min V0. 0-nya kan 6. 6 dilihat dari sini. Kalau V itu dilihat dari titik di mana benda itu diam. Apakah ini paham? karena ini menjadi sebuah kebutuhan kan. Paham Bu. Pendapatan nasional
Nah, kita lanjut ya. permintaan uang itu akan bergeser ke kanan. Juga sebaliknya. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam teori. Kita lanjut. Nah, teori Berarti pertama itu teori moneter. untuk V-nya, kan tadi A-nya udah diketahui, min 3 meter per sekon. Min 3. Nah, berarti V0-nya kan 6 plus minus min 3. Kan A-nya tadi diketahui min 3. MV sama dengan V kali V. M itu jumlah uang yang beredar atau penawaran uang. Ini jadi V itu tingkat kecepatan. min 6 Kecepatan dalam menggunakan min 6 min 15. Oh, maaf, V-nya sama dengan 6 min 15. Berarti V-nya sama dengan min 9. Apakah sampai di sini ingin ditanyakan? Sampai sini bisa dipahami penjelasan. Apakah sampai di sini ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Teori yang Paham? kedua itu oleh dari Lanjut, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, berdasarkan grafik yang samping, itu berapakah nilai jarak yang ditempuh sebuah mobil setelah 20 sekon? Nah, untuk jaraknya sama dengan V0 sama dengan 90 meter per sekon. Nah, ini dilihat dari sini. Ini V0-nya. Untuk V-nya sendiri itu 10. Berarti 10 meter per sekon. Untuk menentukan kecepatan sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? employment dalam perekonomian Tidak, Bu. tangan dari pihak pemerintah dalam menangani hal ini. Kalau nggak ada, itu akan lanjut. Sekarang yang ditanya itu jarak. Nah, untuk jarak yang pada GLBB itu rumusnya apa? Sehingga Untuk jarak, ayo. tidak terjadi Yang tahu? yang berlebihan, pemerintah perlu adanya Ada yang tahu untuk rumus jarak sendiri permintaan uang di GLBB? melalui bank. Nah, untuk ini itu dilihat dari bidang yang dimiliki pada grafik ini. Nah, bidang ini kan berbentuk jejer jenjang. Nah, ini luasnya berarti pakai maaf, untuk jaraknya sendiri itu pakai rumus luas jejer jenjang. Jadi S sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Berarti jumlah sisi sejajarnya ini dilihat dari rumus P. Nah, 90 plus 10 berapa? Nah, kan 100. Nah, untuk T-nya sendiri kita lihat pada waktunya. Waktunya kan 20. Nah, berarti waktu yang dipakai kan 20. 10 plus 90 kali 20 per 2 sama dengan 1000. Kesini sampai paham? Kita istirahat dulu ya, mendengarkan azan. Ini suaranya nggak jelas. Mendengarkan azan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Jaga-jaga ini itu kita gunakan sebagai simpanan. Permintaan uang ini itu jaga-jaga ketika suatu saat ada kebutuhan biaya. Kita menyimpan uang untuk kebutuhan yang akan datang. Selanjutnya permintaan uang spekulasi. Nah, spekulasi sendiri ini artinya itu cara lain kita. Nah, tindakan atas dasar ramalan atau target
yang lain yang tujuannya itu kita akan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang teknologi tahun yang akan datang. Karena pada dasarnya setiap tahun itu barang-barang seperti emas, saham, ataupun yang lainnya itu akan mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi permintaan gas yang pertama itu pada tingkat harga. Nah, ini apabila harga-harga barang dan jasa semakin tinggi, maka semakin tinggi pula permintaan masyarakat. Kita lanjut ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan Anak-anak, sehari-hari yang gimana? Permintaan. Iya, Bu. Iya, Bu, lanjut. Yang kedua, Kita lanjut. Sekarang ini, grafik ini. Apa bedanya grafik ini dengan grafik yang tadi? ekspektasi atau perkiraan ramalan. Ini Ada yang tahu? ramalan kita. Nah, ini grafik ini sama dengan yang tadi. Tapi kita di sini perbedaannya hanya terlihat dari waktunya atau gambar yang ini. Nah, untuk kan ini berapakah waktu benda tersebut akan berhenti bergerak? Berarti V0 sama dengan 20 meter per sekon. V0-nya ini, dilihat grafik yang 20 ini terhadap V, grafik yang terhadap V. Nah, untuk V-nya sendiri itu 10 meter per sekon. Lihat yang ini, yang titik ini. Nah, untuk T-nya itu 4 sekon. 4 sekon yang lihat ini. Grafik terhadap sumbu T atau sumbu waktu. Jadi, V sama dengan 0. Berarti T sama dengan V min V0 per A. Dan T ini, V-nya itu kan memiliki nilai berapa? 0. Kan ini V-nya 0. Berarti kan ini berapa waktu benda yang bergerak tersebut akan berapakah waktu benda tersebut akan bergerak? Berarti kan V-nya sama dengan 0. Berarti V-nya itu pakai yang 0. Yang untuk V0-nya kita pakai yang 20. Berarti 0 min 20 per min 2,5. Berarti isinya 8 sekon. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan atau tidak dari Paham, Bu? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Nah, maaf Ibu lupa untuk penyampaian A-nya. Nah, kita untuk mencari A kita pakai rumus yang V. V min V0 per T. Dan untuk V-nya sendiri itu kita pakai yang 10 yang diketahui dari grafik ini. Berarti 10 min 20. 20 kan V0-nya per 4. 4 itu pakai yang ini. Berarti 10 min 20 kan 10 per min 10 per 4. Berarti ketemunya kan A-nya min 2,5. Sampai di sini paham untuk A-nya? Kalau paham, kita lanjut ke latihan soal lagi. Nah, ini ada grafik V terhadap T. Nah, kita lihat ini grafiknya berbentuk apa? Ayo, berbentuk apa? Berbentuk jajar genjang. Ya, kita sambung lagi untuk materi penawarannya di hari Kamis. Nah, untuk V0-nya itu kan sama dengan 10. Kita lihat yang ini berarti 10 meter per sekon. Untuk V-nya itu 0 meter per sekon. Untuk T-nya itu kan 2. Dari mana dapat 2? Ada yang tahu? Oke, terima kasih. Ayo, ada yang tahu di mana dapat 2? Untuk Nah, untuk waktu ini bisa dapat 2 itu dari ini. Kita lihat grafik yang ini.
Ibu cukupkan. Nah, untuk grafik ini T-nya itu kan Assalamualaikum 15 sampai 17. Nah, untuk T, untuk mencari delta T itu kita bisa menggunakan atas partisipasinya ya. T0 min T. T0-nya kan 17. Untuk T-nya sendiri ini kan 15, berarti 17 min 15 sama dengan 2. Jadi T-nya itu didapat dari grafik yang ini. Jadi 2 sekon. Apakah paham? Halo anak-anak? Paham, Bu. Kalau mencari jarak gimana, Bu? Dalam Tadi kan udah. Jarak enggak, itu apa? maksudnya yang ini loh. Yang berbentuk ini loh. Yang mana? Yang berbentuk Nanti. contoh soal. Ini kan mencari besar perlambatan. Tapi kalau misalnya mencari jarak yang ditempuh gimana, Bu? Cara carinya Jarak yang yang ditempuh itu bagian apa? ini. Rumusnya itu apa? Apa, Bu? Rumus jarak yang ditempuh itu apa? Jarak. Ayo. S. Nah, kita lihat. Nanti Ibu akan membahas di akhir ya. Nah, Ibu akan lanjut ke ini. Ke latihan soal ini. Berarti lanjut ke besar perlambatan yang dimiliki. Berarti yang ditanyakan ini kan A. Berarti A sama dengan V0 V min V0 per T, berarti 0 min 10 per 2. Dan ini kan besar perlambatan. Ini kan kenapa min-nya hilang? Karena jika diperlambat, maka itu nilainya min. Kalau min ketemu min, berarti akan plus. Berarti A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Paham? Iya, paham. Oke. Tadi kan Tegar nanya, gimana Bu bagaimana mencari jarak yang kayak di grafik ini. Nah, kita lihat bentuk grafik ini apa? Trapesium. Trapesium. Nah, untuk jarak sendiri itu bisa dicari dengan luas trapesium yang dimiliki. Paham? Paham atau enggak? Jadi, jarak itu bisa dicari dengan luas trapesium. Luas trapesium itu sendiri itu apa? Jumlah sisi fajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, tadi kan berarti S sama dengan luas trapesium. Berarti S sama dengan jumlah sisi yang sejajar dikali 2, kali tinggi dibagi 2. Sampai sini paham? Untuk mencari jaraknya sendiri. Iya, Bu. Gimana? Paham tak? Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana ngajarnya kalian? Tidak, Bu. Cara menghitung jarak itu cuma luas trapesium saja, Bu. Iya, kita lihat. Maaf. Kita lihat grafiknya terlebih dahulu. Jika grafik tersebut berbentuk bidang, berarti kita pakai luas bidang tersebut. Contohnya kalau rumus jarak yang diketahui ada grafik yang berbentuk persegi, maka kita mencari jaraknya juga Sesuai luas. sesuai rumus persegi itu. Apakah paham? Iya, paham. Mana yang ingin ditanyakan lagi?
Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ini kesimpulannya. Apa yang Anda dapat simpulkan dari materi ini? Ada yang tahu? Kesimpulannya Iya, dapat menghitung percepatan yang diperlambat, Ya. percepatan yang dipercepat, luas jejer genjang, rumus kecepatan, rumus jarak, kecepatan rata-rata, Bu. Oke. Gimana Nurwita? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Menambahkan kesimpulan materi. Kalau enggak, nah tadi itu sudah disampaikan tegar. Untuk rumus percepatan diperlambat itu A-nya sama dengan V0 per T. Untuk percepatan yang dipercepat itu ini ada perbedaan. Untuk dipercepat itu rumusnya plus, kalau diperlambat itu rumusnya min. Sedangkan luas jejer genjang itu jumlah sisi yang sejajar kali tinggi bagi 2. Untuk rumus kecepatan sendiri tadi VT sama dengan V0 kali AT. Dan rumus jarak itu S sama dengan S0 plus P0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan untuk kecepatan rata-rata sendiri itu P kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Yang lainnya? Ada? Kalau tidak ada, Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengikuti. Maaf kalau ada perkataan yang kurang mengenakan. See you next time.